Selamat pagi. Ini ada komen dari user 7 berapa itu, Jess. Memang benar Pak Jess, nutrisi harus dipenuhi dulu. Saya aja udah minum racikan 9 box, masih bangun tidur minum racikan kalau jam 8 rasa lapar masih terasa. Ya, itu sebabnya minum racikan tidak berhenti ketika bangun tidur. Bangun tidur itu kan wajib ya. Bangun tidur wajib minum racikan. Itu wajib itulah. Kalau bangun tidur itu wajib minum racikan. Saat perut kosong, saat belum ada pengaruh dari asupan apapun, nah minum racikan. Karena apa? Enzim lambung akan bermanuver bersama dengan racikan makcin. Nah, itu akan memberikan dampak. Kan racikan makcin itu full nutrisi ya, mikro ya. Nah, di dalam nutrisi mikro itu, di dalam racikan makcin ada protein sama karbohidratnya sudah ada. Sehingga ketika bertemu dengan enzim lambung yang hari itu di otak menuju ke delta, menuju ke theta, menuju ke alpha, menuju ke beta, itu enzim lambung akan bekerja dengan baik karena enzim lambung dalam posisinya minus. Nah, itu yang membuat rasa laparmu ketika bangun pagi itu saya bilang tidak boleh disarapin. Gitu. Karena memang asam lambungnya belum butuh sarapan. Nah, ketika kamu biarkan dalam kondisi lapar, itulah waktunya mikrobiotamu aktif. Nah, ketika mikrobiota aktif dalam kondisi kamu merasakan lapar, informasi yang muncul di otak lapar harusnya kamu memberikan minum. Makanya yang terbaik minum racikan makcin sampai di jam 10 atau jam 11. Nah, jam 10, jam 11 makan telur. Kenapa telur? Karena telur tidak menggerakkan pankreas untuk pankreas memproduksi insulin. Karena gula darahnya naik. Makanya telur paling bagus. Gitu. Makan yang berhubungan dengan energi, makan yang berhubungan dengan kalori, lakukan di jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, itu kamu mau ada lemper, makan lemper, monggo. Itu di antara jam 1 sampai jam 7. Nah, makan aslinya bisa jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Terakhir jam 7 malam. Nah, makan aslinya itu ya seperti yang saya sarankan. Apa itu? Ya, kalau saya makannya tongseng tanpa nasi, sate tanpa nasi, sop tanpa nasi. Nah, itu yang saya lakukan. Sop ayam itu kan sudah ada kentang sama wortelnya, dimakan tanpa nasi. Gitu. Sop daging itu kan sudah ada kentang sama wortel, sudah ada sayurnya tanpa nasi. Gitu. Nah, itu yang betul kayak gitu, Jess. Gitu. Nah, ini hal kayak begini, kalau kamu pelajari sendiri dalam dirimu, kamu bisa mendapatkan kesehatan itu. Dan maksud dari kesehatan itu adalah kamu menghemat biaya kesehatannya. Beneran, ini beneran. Kamu betul-betul menghemat biaya kesehatanmu. Gitu. Jadi tidak dikit-dikit kamu ke bidan. Ntar kalau saya bilang dokter, ada yang marah lagi. Ya, kalau zaman saya kecil dulu dikit-dikit ke mantri gitu. Nah, zaman saya kecil dulu, mama saya itu punya kebiasaan, ada masalah dikit dengan saya ndak doyan makan, ada masalah dikit saya panas, ada masalah dikit saya mencret, ada masalah dikit saya apa begitu. Nah, dibawanya ke tukang jamu. Makanya dalam dunia kampung saya itu terkenal dicekoi. Dicekoi itu artinya dibawa ke tukang jamu dan kemudian tukang jamu meracikkan jamu itu dan kemudian dimasukkan ke dalam sapu tangan, diperes di dalam mulut, keselak sampai ketelan semua. Nah, besoknya sembuh gitu. Nah, itu zaman-zaman saya kecil, mama saya paling demen tuh bawa anak-anaknya. Bayangin, anaknya 8, duit kagak gablek. Yang paling gampang dibawa ke tukang jamu. Murah, Jess. Nah, ngobatinya dicekoi. Nggak doyan makan. Nah, dicekoinya jamu temulawak, temu giring gitu, dicekoi. Itu tak bongkar tuh beberapa jamu yang bisa dipakai buat anakmu. Kalau nggak doyan makan, jangan bawa ke dokter, nanti terfarmasi. Lebih baik kamu ke pasar beli temulawak, temu giring, kamu ulek, kamu geplok, dan kemudian kamu masukkan ke sapu tangan, ikat anakmu, cangap peres sampai nangis pun ketelan pasti. Ya, itu sehat anakmu.
anak-anak zaman sekarang itu nggak ada effortnya untuk hidup masalahnya. Karena emaknya terlalu memanjakan, sehingga anak-anak zaman sekarang itu sekolah pun maunya enak. Makanya 3x3 nggak ngerti. Saya segoblok-gobloknya saya, ya, yang cuma tahu 7x7 49, 3x3 loh saya paham. Beneran, Jess. Matematika saya tuh 4. Waktu saya sekolah emang saya nggak pernah mau belajar matematika. Tapi walaupun saya tahu yang namanya 7x7 49, 3x3 pun saya tahu, 4x5 pun saya tahu gitu. Karena apa? Itu kan penghitungan dasar. Nggak bego-bego amat kayak anak zaman sekarang yang pakai seragam putih biru itu. Ya, salah satu negara di luar di Eropa, Garut, itu kan gobloknya udah nemen itu. Itu otaknya udah kebanyakan gula kalau saya bilang. Kenapa ya? Karena makanannya jajanan, sarapannya jajanan. Sarapannya bukan kesehatan, sarapannya jajanan itu. Udah pasti, ya pasti itu. Ya bayangin, negara di Eropa, Garut itu kan gobloknya udah makan tai itu, Jess. Aneh itu, beneran, gobloknya pakai seragam putih biru pula. Nggak habis pikir saya. Beneran nggak habis pikir, anaknya siapa, maknya siapa, nggak ngerti saya. Tapi itu fakta di lapangan seperti itu. Gitu. Jadi betul, kalau kamu seperti yang disampaikan Bapak ini, Ibu ini atau Bapak ini ya, jam 8 rasa lapar, ya pasti rasa lapar ketika kita kekurangan nutrisi. Tapi ketika kamu kepenuhan nutrisi, pagi bangun tidur sampai jam 12-an masih belum lapar kamu. Nggak mungkin lapar. Karena apa? Nutrisinya full. Kayak saya sekarang jam 3 sore masih belum makan, nggak lapar. Karena apa? Nutrisi dalam tubuh saya full. Makanya diajak geber-geberan, habis dari Surabaya balik ke Jakarta, nggak lama balik lagi ke Semarang, nggak lama lagi langsung ke Kudus, balik lagi ke Jakarta, nggak lama lagi tahu-tahu ada di Mojokerto, nggak lama lagi tahu-tahu ada di Bangka Belitung. Saya nggak ada masalah, karena apa? Nutrisi dalam tubuh saya full. Saya bisa digeber-geber. Saya pergi ke kapal, kadang-kadang saya bingung, di kapal itu hanya ada tempat tidur untuk para sopir itu. Ya, kemarin saya bilang, lah emang yang bayar naik kapal cuma sopir doang, sopir truk doang. Saya enggak bayar. Saya sampai marah sama orang kapal begitu. Ya Pak, tapi ini memang disediakan untuk para sopir truk. Wah, enggak bener kayak begitu. Ya saya juga sopir kan, bawa mobil sendiri kan, saya nyopir. Saya bilang begitu. Ya Pak, tapi bukan untuk Bapak. Nah terus untuk saya mana? Itu bareng-bareng itu tidur di situ. Udah penuh semua. Akhirnya saya mainan HP. Bayangin nyebrang nggak istirahat, mainan HP. Tapi digeber sampai ke Bangka 23 jam nggak ada masalah. Ya, non-stop itu. Non-stop 23 jam. Nah, itu contoh orang-orang yang kepenuhan nutrisi itu kayak gitu, Jess. Ya. Yang paling gampang dilihat adalah perutnya aja udah. Laki-laki kalau nutrisinya kurang ya, kamu nggak bisa lihat titik aja udah. Berarti kebanyakan lemak di dalam tubuh. Sehingga ngelihat begini titiknya nggak kelihatan. Nah itu bahaya itu. Ya itu udah pasti pre-diabetes. Rata-rata pre-diabetes. Apalagi kalau kamu percaya sama dokter, kemudian dokternya itu lihat titiknya aja nggak bisa. Itu mesti dokter udah kebanyakan obat yang diminum itu. Percaya sama saya. Kalau kamu ketemu dokter yang badannya six pack kayak itu bagus kayak saya badannya gitu, itu dokter sehat pasti itu. Ya jelas nutrisi dalam tubuh itu yang paling penting. Ya makanya saya sarankan bangun tidur minum racikan macin ya, supplementation tubuhmu kalau mau sehat. Ya kalau kan ini Pak Jes ini kontennya orang kaya, salah. Kontennya kamu yang namanya manusia, bukan kontennya kamu yang namanya orang kaya, bukan. Kontennya kamu yang manusia, makanya dengerin saya ini sehingga kamu tidak terfarmasi selama hidupmu. Karena manusia itu butuh yang namanya nutrisi. Ada mikronutrisi, ada makronutrisi. Mikronutrisi adalah mineral dan vitamin, makronutrisi adalah asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Cuman masalahnya yang menjadi asupan kamu adalah yang ketiga, yang terakhirin doang. Karbo. Nasi itu karbo, teh manis itu karbo, jajanan itu karbo, cemilan itu karbo, gula itu karbo, tepung-tepungan itu karbo. Ayo, apalagi yang kamu setiap hari makan lebih banyak daripada yang protein ini, 4 ini. Nah, semuanya yang masuk ke mulutmu kan ini isinya. Gimana kamu bisa ternutrisi dengan baik? Pasti nggak punya nutrisi. Nah itu yang saya bilang bahaya. Karena ujungnya pasti meledak. Itu isinya.